Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rangkuman saya yang berjudul International Trade Theory atau Teori Perdagangan Internasional yang bersubbabkan Comparative Advantage dan Hexagon Theory. Comparative Advantage atau teori keunggulan komparatif. Dalam bahasa Inggris, comparative berarti perbandingan, dibagi menjadi dua, yaitu cost comparative advantage, yaitu perbandingan berdasarkan biaya, dan production comparative advantage atau perbandingan produksi. Ciri-ciri pada cost comparative advantage yaitu negara yang dapat memproduksi barang dengan efisien, dapat menjual atau mengekspor ke negara yang kurang efisien dan dapat mendapatkan keuntungan darinya. Lalu, ciri production comparative advantage yaitu negara yang bisa memproduksi barang lebih banyak akan bisa menjual atau mengekspor kepada negara yang produksi barangnya lebih sedikit. The differences and keywords of comparative cost and production atau perbedaan dan kata kunci tiap-tiap istilah. Untuk komparatif biaya fokus kepada efisiensi biaya produksi. Sedangkan komparatif produksi fokusnya kepada jumlah unit yang sanggup diproduksi. Jadi kalau komparatif biaya kita berbicara tentang pengorbanan untuk mendapatkan suatu produk. Jika kita berbicara tentang komparatif produksi, maka kita berbicara tentang jumlah unit yang sanggup diproduksi dalam konteks di suatu negara. Untuk lebih jelasnya, kita beralih ke contoh agar lebih mudah dipahami. Di sini ada dua negara, yaitu Indonesia dan Taiwan, yang memproduksi dua komoditas, yaitu laptop dan tekstil atau kain. Dijelaskan Indonesia dapat memproduksi 6 laptop dan 10 meter kain, dan Taiwan bisa memproduksi 2 laptop dan 4 meter kain. Exchange rate-nya atau nilai tukarnya, satu laptop sama dengan 1,6 meter. Dapat dari mana? Yaitu dari 6 laptop dibagi 6 dan 10 dibagi 6, yaitu 1,6 meter. 1,6 meter kain untuk satu laptop. Sedangkan Taiwan 2 laptop dan 4 meter kain, yaitu 2 dibagi 2 dan 4 dibagi 2. Jadi satu laptop sama dengan 2 meter kain. Penjelasannya, Indonesia bisa memproduksi satu unit laptop dengan 1,6 meter kain, dan Taiwan bisa memproduksi satu unit laptop dengan 2 meter kain. Maka keunggulan komparatif biayanya, Indonesia punya keunggulan komparatif pada kain dibandingkan Taiwan, karena dengan 1,6 meter kain saja Indonesia bisa tukar satu unit laptop, sedangkan Taiwan harus dengan 2 meter kain baru bisa ditukarkan dengan satu unit laptop. Tetapi Taiwan juga punya keunggulan komparatif pada laptop, karena dengan memproduksi satu unit laptop bisa menukarkan dengan 2 meter kain, sedangkan Indonesia dengan satu unit laptop hanya bisa menukarkan dengan 1,6 meter kain. Untuk keunggulan komparatif produksi, itu di pojok atas, always remember, harus selalu diingat, yaitu komparatif produksi itu patokannya jumlah unit terbanyak. Kita lanjutkan. Indonesia punya keunggulan komparatif produksi pada kain, sedangkan Taiwan punya keunggulan komparatif produksi pada laptop. Karena jika semakin banyak kedua negara mempunyai alat tukar barang, maka semakin banyak pula mereka mendapatkan unit barang yang diinginkan. Jadi Indonesia banyak memproduksi kainnya daripada laptopnya, sedangkan di Taiwan kebalikannya. Di Taiwan lebih mudah untuk memproduksi laptopnya daripada kainnya. Kata kunci dari teori Hexagon itu ada pada perbedaan harga karena faktor produksi. Jadi kata kuncinya adalah faktor produksi. Kita lanjutkan dulu. Contohnya yaitu sama, di sini ada dua negara, yaitu Indonesia dan Taiwan. Dengan primary produksi factor, yaitu faktor primer, faktor yang banyak digunakan untuk memproduksi suatu barang. Kalau Indonesia membutuhkan labor, yaitu karyawan, sedangkan Taiwan membutuhkan kapital atau modal. Dalam artian di sini mesin. Labor intensive good yaitu barang yang banyak membutuhkan karyawan untuk diproduksinya, yaitu di Indonesia itu tekstil. Kalau di Taiwan tidak ada karena semuanya membutuhkan mesin.
Sedangkan capital intensive good-nya yaitu barang yang harus diproduksi dengan modalnya atau dengan mesinnya. Kalau di Indonesia tidak ada, karena tadi sudah dijelaskan bahwa di Indonesia itu banyak harus menggunakan tenaga kerja. Sedangkan di Taiwan menggunakan kapital atau mesin, yaitu untuk memproduksi cars, mobil. Maka negara Indonesia need to export, harus mengekspor tekstil. Karena kenapa? Karena tekstil membutuhkan banyak pekerja yang banyak karyawan, dan karyawannya itu banyak ada di Indonesia karena Indonesia mempunyai tenaga kerja yang banyak. Sedangkan Indonesia harus mengimpor cars, yaitu mobil, karena Indonesia kurang kapital, kurang mesin. Di sini perlu dikasih tanda petik, yaitu untuk membuat mobil harus dengan mesin canggih, karena mobil kan mobil komponennya banyak, jadi harus menggunakan mesin, dan untuk dengan menggunakan manual akan sangat sulit. Maka dari itu Taiwan akan memproduksi mobil lebih banyak dan lebih baik. Sedangkan membuat kain bisa dengan tenaga manusia, yaitu bisa dilakukan di Indonesia karena di Indonesia banyak sekali tenaga kerja. Kemudian kita membahas tentang ISO cost atau kurva biaya produksi yang sama. ISO cost yaitu kurva. Kurva di sini ada contoh juga negara Indonesia dan Taiwan. Untuk sumbu Y di negara Indonesia yaitu ada angka 20, 40, 60 dan horizontalnya 5, 10, 15. Untuk yang vertikal ini adalah tenaga kerja, sedangkan yang horizontal itu mesin. Kalau tenaga kerja, kurva biaya produksi yang sama. Yang kurva biaya produksi itu yang ini, yang 100, 200, 300. Dan Taiwan yang juga 100, 200, 300 sama, ini sama. Yang membedakan hanya kemiringannya ini saja. Kalau di Indonesia dengan 20 tenaga kerja sebanding dengan 5 mesin, atau kalau diperkecil jadi 4:1. Sedangkan di Taiwan 10 tenaga kerja sebanding dengan 20 mesin atau 1:2. Maka Indonesia harus produksi kain karena banyak tenaga kerja yang siap. Karena Indonesia kaya tenaga kerja, tidak kaya modal. Sedangkan di Taiwan harus produksi mobil karena banyak kapital atau modal, atau dalam artian mesin yang siap untuk memproduksinya. Kemudian ISO Kwan. ISO Kwan adalah kurva output produksi yang sama. Kita fokus kepada unitnya. Di sini unit 20, di sini mohon maaf ini salah, ini juga seharusnya 20. Kita fokusnya ke ini kurva warna oranye. Kalau di Indonesia itu kurva oranye mendekati tenaga kerja, sedangkan di Taiwan kurva oranye mendekati horizontal, mendekati mesin. Maka di Indonesia ISO Kwan-nya dekat dengan sumbu vertikal tenaga kerja, maka produksi barang X, ya ini X bisa kita misalkan kain atau beras atau sebagainya, bersifat padat karya karena memiliki banyak tenaga kerja, membutuhkan banyak tenaga kerja. Seperti dalam contoh yang sebelumnya, kain itu membutuhkan banyak tenaga kerja, bukan membutuhkan mesin. Sedangkan di Taiwan, mohon maaf sekali lagi ini Indonesia, ini Taiwan, ISO Kwan-nya dekat ke sumbu horizontal yaitu mesin, maka produksi barang X bersifat padat modal karena banyak memiliki kapital. Di Taiwan ini kurvanya, kurva warna oranye ini memepet atau mendekati sumbu horizontal, mendekati mesin. Maka dari itu barang produksinya itu bersifat padat modal karena membutuhkan banyak mesin untuk produksinya. Kemudian untuk kelemahan teori Hexer-Ohlin, yaitu munculnya pertanyaan dari Herbulres, yaitu bagaimana jika jumlah proporsi faktor produksi di kedua negara sama. Karena Hexer-Ohlin tadi menjelaskan adanya perbedaan faktor produksi, karena tadi kata kuncinya adalah faktor produksi, keywordnya faktor produksi. Tetapi dalam teori opportunity cost tidak akan dibahas di sini. Untuk slide selanjutnya, yaitu setiap teori pasti menjawab pertanyaan dari teori sebelumnya. Dari mana teori komparatif? Yaitu dari teori absolut Adam Smith, yaitu jika ada suatu negara yang kurang bisa memproduksi, maka bisa diambil di negara lain.
Kemudian ada pertanyaan dari David Ricardo, yaitu jika bagaimana jika tidak ada sesuatu yang unggul, yaitu dijawab dengan David Ricardo. Kemudian dari teori komparatif David Ricardo muncul pertanyaan lagi dari Hexer Ohlin yang sebelumnya sudah dibahas, tentang bagaimana jika yang dibahas adalah proporsi produksi, teori produksi. Kemudian ada pertanyaan lagi dari teori opportunity cost dari Habermas. Kemudian ke Islamic perspective, yaitu dari perspektif Islam. Dalam Islam juga membolehkan perdagangan sesuai dengan dalil Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa halallahul bai'a wa harrama riba, yaitu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tetapi dan Islam juga mengatur etika jual beli dalam Al-Qur'an. Jadi jual beli dalam Al-Qur'an harus berdasarkan moral-moral dalam Al-Qur'an, moral-moral Islami. Yaitu dengan dalilnya i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Yaitu ini dalil prinsip adil, yang artinya maka bersikap adillah karena itu mendekatkanmu pada takwa. Yang kedua, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Itu prinsip kebebasan. Dari kalian ada yang menginginkan dunia dan ada yang menginginkan akhirat. Itu selanjutnya kullu nafsin bima kasabat rohina. Prinsip tanggung jawab. Semua orang akan mempertanggungjawabkan apa yang ia perbuat. Kemudian semua aktivitas manusia di muka bumi itu pasti menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif perdagangan internasional yaitu 1. Memenuhi kebutuhan barang secara instan dan murah dan bahkan lebih canggih. Jadi kalau misalnya kita impor barang, kebutuhan dalam negeri kita akan terpenuhi dengan cepat, dengan instan, dan mungkin lebih canggih dari produk dalam negeri karena kita mengadopsi barang atau teknologi dari luar negeri. Tapi di sisi lain juga menimbulkan efek negatif juga, karena dengan masuknya barang impor akan menimbulkan industri lokal dan luar, menimbulkan saingan industri lokal dan luar, sehingga dapat menjadi pesaing baru bagi produk lokal. Jadi jika semisal kita memproduksi kain, kalau orang Indonesia, orang dalam negeri memproduksi kain dengan cara membatik secara manual, tetapi dengan teknologi luar seperti Cina atau Korea yang bisa memproduksi dengan mesin atau istilah kasarnya menjiplak, maka pengusaha dalam negeri akan kalah karena kurang teknologi, karena mereka masih menggunakan metode manual atau metode tenaga kerja, tenaga manual, dan lama kelamaan semua akan berdampak pada perubahan gaya hidup. Mungkin cukup sekian itu dari saya. Mohon maaf jika kurang lengkap atau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.